Yeah. Wow. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini kita masih ada dalam pembahasan yang menarik kita ini. 33 tugas gereja di akhir zaman. Bahwa gereja bukan hanya menuntut. Gereja bukan hanya meminta. Gereja bukan hanya mengejar berkat. Tapi gereja harus menjalankan tugasnya. Menjalankan perannya. Karena Alkitab berkata dengan sangat rindu. Seluruh makhluk menantikan saat anak Allah dinyatakan. Persoalannya, we are the church. Kitalah gereja. Dan kita sedang sibuk mengejar berkat. Kita sedang sibuk memaksakan Tuhan untuk mengerjakan yang kita mau. Tapi kita lupa ada tugas yang dipercayakan pada kita. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, God is everything and owns everything. Tuhan kan segala-galanya dan Tuhan kan punya semuanya. Kenapa saya masih diberi tugas? Saya selalu bilang gini. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tapi tanpa kita Tuhan tidak mau. Saya ulangi sekali lagi. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. We are nothing without Him. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tapi tanpa kita, Tuhan tidak mau. Kalau saudara setuju, tulis di live chat bersama saya. Tanpa Tuhan saya tidak mampu. Tapi tanpa saya, Tuhan tidak mau. You are important for God. Engkau penting. Makanya Daud bilang, kejadianku dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadari. Dan karena engkau penting di hadapan Tuhan. Dan sebagian saudara protes, Gilbert aneh-aneh. Kita ini hanya segumpal tanah liat kok dibilang penting. Loh, kita bukan apa-apanya. Kata Alkitab manusia seperti bunga rumput. But yet, He use us. Dia pakai kita, dia perlengkapi kita, dia berikan kuasa buat kita. Dan dia perintahkan, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Bukankah itu berarti engkau penting di hadapan Tuhan? Hidup ini bukan soal mengejar berkat. Hidup ini bukan soal menerima sebanyak-banyaknya. Tapi hidup ini soal menjalankan tugas dengan bertanggung jawab. Maka Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-27. Wow. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selesai ini saya mau bicara tentang 33 hal penting. 33 hal yang harus kita ketahui tentang penginjilan. Karena saya mau setiap anak-anak Tuhan hidup menginjil. Hidup mentuntaskan amanat agung Kristus. Beritakan Injil kepada setiap makhluk. Iya kan? Menarik itu pembahasan itu ya. Nah sekarang kita selesaikan dulu di pembahasan ke-27. 33 tugas gereja di akhir zaman yaitu mengobarkan karunia Allah. You are so important. I don't care kalau ada orang marah sama saya dan bilang Gilbert pengajarnya aneh. Gilbert bilang kita penting. Padahal kita hanya segumpal tanah liat. I don't care. Saya tahu kita segumpal tanah liat. Kita tahu manusia hari-hari seperti bunga rumput kata Alkitab. Pagi berkembang dan sore lisut dan layu. Siang lisut dan layu kata Alkitab. Tapi saya juga mengerti bahwa kita yang lemah, kita yang bodoh, kita yang terbatas, kita yang tak berdaya, kita yang suka ngaco ini diperlengkapi dengan kuasa. Diberikan karunia. Makanya Alkitab bilang, ada berbagai-bagai karunia. Tapi satu roh. Artinya roh Allah. Mulai bekerja kepada setiap orang dengan cara yang berbeda. Tapi setiap orang punya karunia dari Tuhan. Ini yang kita mau bahas. Saya mau pastikan hari ini dan doa saya. Setiap saudara yang sudah menerima firman hari ini.
mulai menjalankan tugas tanggung jawab gereja di akhir zaman, itu mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangmu. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Nah, ini Paulus menyampaikan suratnya kepada anak rohaninya yang masih muda yang bernama Timotius. Dan dia bilang, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Timotius masih muda. Tetapi Timotius has a soft heart. Salah satu karunia yang dimiliki oleh Timotius, dia seorang pendoa. Dia mensupport Paulus dalam doanya. Dan doanya begitu tulus, doanya begitu luar biasa. Sehingga Paulus bilang dalam 2 Timotius 1 ayat yang keempat ini. Dan apabila aku terkenang akan air matamu. Paulus yang di dalam penjara didoakan dengan air mata yang mengalir. Makanya dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dikatakan, sebab itu hai anakku jadilah kuat. Paulus khawatir. Jangan-jangan Timotius gak tahan menghadapi semuanya. Tapi Timotius adalah seorang yang has the spirit of prayer. Dia punya karunia doa sehingga waktu dia mendoakan ayah rohaninya, dia mendoakan Paulus, selalu air matanya mengalir. Karena itu Paulus pakai istilah, apabila aku terkenakan air matamu yang kau curahkan. Bukan sekedar mengalir, tapi tercurah, saudara. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Karena buat Paulus, Timotius adalah seorang yang murni, seorang yang tulus, seorang yang sungguh-sungguh, seorang yang berjuang dalam pelayanannya. Ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Jadi, 3 generation. Omaknya mendidik mamanya. Dan mamanya mendidik anaknya. Wah, luar biasa. Karena itulah aku peringatkan engkau. Untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Paulus bilang berdoa itu bagus. Cinta Tuhan itu bagus. Beriman itu luar biasa. Aku lihat dari mulai omakmu, mulai nenekmu Lois. Sampai mamamu Eunike. Dan sekarang aku percaya juga di antara kamu. Tetapi yang Paulus mau katakan, gak cukup sekedar beriman, gak cukup sekedar berdoa, gak cukup sekedar percaya pada Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, ada sesuatu yang Tuhan mau bangkitkan dalam diri kamu, yaitu karunia Allah. Pada dasarnya setiap orang punya dua hal. Yang pertama, dia punya karunia. Sesuatu yang Tuhan titip buat hidupnya supaya dia bisa melayani Tuhan. Supaya dia bisa jadi berkat buat banyak orang. Tapi yang kedua, setiap orang juga punya talenta. Sesuatu yang Tuhan percayakan pada hidup seseorang. Untuk dia dapat berguna, dia dapat berarti. Dengan kata lain, dia bisa berprestasi dan cari makan dengan talentanya. Karunia bukan untuk cari makan. Karunia untuk melayani Kristus. Karunia untuk meluaskan kerajaan Allah. Karunia untuk memenangkan jiwa-jiwa. Karunia untuk jadi berkat buat banyak orang. Tapi talenta sesuatu yang membuat dia berarti. Sesuatu yang akhirnya membuat dia dapat makan sehari-hari. Jelas ya. Makanya Alkitab bilang apa? Kalau burung di udara Tuhan pelihara. Apatah lagi orang percaya. Bagaimana Tuhan pelihara orang percaya?
Bukan seperti burung yang dikasih makan, tetapi Tuhan kasih karunia dan kasih talenta. Karunia adalah sesuatu yang bisa kita pakai untuk nolong orang. Sesuatu yang bisa kita pakai untuk meluaskan kerajaan Allah. Sesuatu yang bisa kita pakai untuk membawa orang lain pada keselamatan. Sesuatu yang bisa kita pakai untuk membangun tubuh Kristus, itulah karunia. Talenta adalah sesuatu yang dapat menjadikan hidup kita berarti, berprestasi. Dan bahkan kita bisa hidup karena itu. Jangan hidup karena karunia, tapi kita menghidupkan orang karena karunia. Tapi kita hidup dengan talenta yang Tuhan percayakan buat kita. Haleluya. Don't mix up. Ayat ke-6 Paulus bilang, karena itulah aku peringatkan kau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu, oleh perlindungan tangan atasmu. Jelas ya. Hidup Kristen gak sekedar cukup hanya saya percaya Tuhan, saya beriman pada Tuhan, saya mengasihi Tuhan, meskipun itu indah. Tapi lebih daripada itu kita harus sadari. Ada sesuatu yang dahsyat. Ada sesuatu yang supranatural. Sesuatu yang sifatnya dari sorga yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita, dan itu bernama karunia. Jangan sampai karena kita sibuk dengan doktrin. Jangan sampai karena kita sibuk dengan aturan-aturan gereja, ada kita merasa oh yang punya karunia hanya pendeta-pendeta tertentu, hanya hamba-hamba Tuhan tertentu, hanya mereka yang terlibat dalam kegiatan tertentu. No, setiap saudara punya karunia. Persoalannya, engkau sadar atau tidak sadar ada karunia Allah yang ada padamu. Doa saya, lewat ibadah hari ini, kita semua disadarkan yang pertama bahwa saya sudah dapat karunia dari Tuhan. Dan perlu saya tahu apa karunia saya. Dan yang kedua, karunia sekecil apapun yang saya miliki. Waktu saya kembangkan, saya lakukan terus dengan setia, saya jalankan dengan kesungguhan. Maka Tuhan menggenapi firman-Nya. Orang yang setia dalam perkara kecil diberkati dalam perkara yang lebih besar. Haleluya. Ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jangan takut, oh ya saya mungkin gak dipakai Tuhan, oh bagaimana nanti kalau gagal, aduh gimana ya kalau itu bukan karunia saya. Nah, saudaraku, Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, keberanian, semangat, kasih. Kenapa kita mengembangkan karunia Allah yang ada pada kita? Karena kita mengasihi jiwa-jiwa, kita mengasihi Kristus, kita mengasihi tubuh Kristus, kita mengasihi pekerjaan Tuhan. Kita ingin lihat orang lain diselamatkan. Tetapi juga penting kekuatan, kasih dan ketertiban. Bukan liar. Orang-orang yang punya karunia harus dimentor. Harus dibimbing. Harus tunduk pada aturan. Ya kan? Dan itu namanya kesetiaan. Tapi orang yang punya karunia lalu sombong. Orang yang punya karunia lalu merasa gak perlu dimentor. Dinasehatin malah dia lebih galak. Maka kayak gitu. Ujung-ujungnya hilang aja saudara. Karena dia gak bisa dipercaya. Untuk karunia yang dipercayakan. Karena ada 3 hal yang harus kita ingat. Ada kekuatan. Ada kasih. Ada ketertiban, klik. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Artinya, jangan terhambat oleh apapun yang berat yang ada di depanmu. Karena pada dasarnya iblis gak peduli saudara percaya Tuhan. Iblis gak peduli saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejauh kau tidak mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Karena bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hanya menjadikan kita pasif. Tapi waktu kita dipenuhi dengan karunia-karunia Allah, kita gak bisa pasif. Lihat waktu Paulus dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebelumnya dia seorang yang pasif. Bartimeus berteriak, Jesus son of David, have mercy on me. Petrus berkata, diam. Seorang bapak yang anaknya bisu dan tuli datang pada Petrus.
Dan Petrus gak berbuat apa-apa. Bahasa Bapak itu bilang, aku sudah bawa pada muridmu, tapi mereka tidak dapat. Artinya Petrus juga gak berbuat apa-apa. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi berbeda. Waktu dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia sadar ada karunia dalam dirinya. Waktu dia masuk ke bait Allah melalui pintu gerbang indah, atau yang sekarang namanya Golden Gate. Tiba-tiba ada orang lumpuh memohon sedekah. Petrus bilang, silver and gold have I none. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu bangun dan berjalanlah. Wow. Yeah. Ini yang iblis ngeri. Ini yang iblis gak suka. It's okay untuk bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, it's okay. Tapi yang iblis khawatirkan kalau kita mulai mengobarkan karunia Allah yang ada pada kita. Makanya ada banyak gereja terus berdebat soal karunia. Ada yang bilang gak perlu karunia. Yang penting udah bertobat, yang penting udah lahir baru. No, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. My God is a progressive God. Dia bukan Tuhan yang diam, dia terus Tuhan Allah kemajuan. Setelah kita bertobat, setelah kita lahir baru, dia dorong kita terus. Dia percayakan karunia-karunia Allah. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati dalam perkara yang lebih besar. Kalau kita masih setia dengan perkara yang lebih besar, Tuhan berkati kita lebih besar lagi. Yang setuju katakan, yeah. Sama-sama bilang sama saya, lebih besar. Siapa yang siap untuk menerima yang lebih besar? Yang siap tulis di live chat. Saya siap menerima yang lebih besar. Ayo, saya siap menerima yang lebih besar. Ayo, kita deklarasikan, saya siap menerima yang lebih besar. Kan kita udah janji kan, kita mau interaktif kan. Saudara yang mengikuti rerun juga lakukan yang sama. Saya siap untuk yang lebih besar. Yes. We receive it by faith, we declare it. Saya siap menerima yang lebih besar. 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 Haleluya. Yeah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita sebagai menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Artinya gak boleh ada yang menghambat kita. Tetap semangat mengobarkan karunia Allah yang ada pada ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita. Jadi artinya gak usah takut. Karena dia yang menyelamatkan kita, dia itu yang memberi karunia, dia itu yang menguatkan, dia yang menyempurnakan, dia yang menyertai kita. Dia yang menyelamatkan kita. Dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Sebelum permulaan zaman, my God is a serious God. Allah saya serius. Dia sudah persiapkan sesuatu yang dahsyat sebelum permulaan zaman. Wow, luar biasa. Tugas kita cuma satu. Setia. Sungguh-sungguh. Tekun. Taat. Untuk mengobarkan karunia Allah yang ada pada kita. Haleluya. Makanya ayat 10 dikatakan. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Iblis sudah dikalahkan. Maut sudah dipatahkan. Cuman iblis itu licik. Dia masih mainkan intimidasinya. Iblis bilang, no kamu gak ada karunia. No kamu gak akan berhasil dengan karunia kamu. Kamu gak akan bisa memenangkan jiwa. Kamu kan banyak kekurangannya. Dia sudah dikalahkan, dia sudah dipatahkan. Tapi karena itu, dia coba menekan, membingungkan, melemahkan semangat kita.
Sampai kita pikir yang penting kan saya udah bertobat, yang penting kan saya udah ke gereja, yang penting kan saya sudah lahir baru. Forget it all about the gift of the Spirit. Padahal justru itu bonus yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Maka tadi saya bilang, ada banyak gereja ribut hanya soal karunia. Sehingga sebagian berkata, no, nggak perlu karunia-karunia. Yang penting pokoknya ke gereja tiap minggu. Yang penting pokoknya berdoa, baca Alkitab. Itu cukup. No, it's not. Alkitab bilang, kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Karena pada dasarnya setiap saudara adalah hamba Tuhan. Yang perlu jadi berkat, yang perlu memenangkan jiwa. Dan perlu lewat hidupmu orang lain diselamatkan. Kita lihat selanjutnya, klik. Nah, saya catat di sini, salah satu berkat istimewa yang Tuhan percayakan pada gerejanya adalah karunia. Ada banyak orang berkat itu dia pikir materi, berkat itu dia pikir adalah jabatan, kedudukan, pangkat. If you got that, thanks God. Tapi saya hanya mau ingatkan buat saudara, berkat yang dahsyat, berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan ketika kita diselamatkan adalah Tuhan beri kita karunia. Pertanyaan saya, orang yang dapat karunia udah sempurna belum? Banyak orang kecewa kan gitu. Orang-orang gereja pendeta kadang-kala karunianya hebat. Pendeta dia kalau doain orang sakit sembuh loh pendeta. Aduh tapi kok hidupnya begitu ya. Najis. Nah itu dia. Orang-orang yang dapat karunia bukan sudah sempurna. Tapi orang-orang yang dapat karunia itu punya tanggung jawab untuk terus berjuang menyempurnakan hidupnya dalam takut akan Tuhan. Buat setiap saudara yang dipercaya Tuhan dengan karunia-karunia, jangan sombong. Alkitab bilang itu bukan hasil usahamu. Itu bukan karena perbuatanmu, itu bukan karena hebatmu, itu bukan karena kedahsyatanmu, itu bukan karena kesempurnaanmu. Tapi itu karena kasih karunia Allah. Tetapi setiap mereka yang sudah mendapat karunia, dia terus harus berjuang, berusaha untuk semakin disempurnakan dalam Tuhan. Jadi mendapatkan karunia is not a finish line. Mendapatkan karunia bukan berarti ini garis akhir. Di mana saya bisa bangga dan berkata, saya dong udah dapat karunia, berarti saya dipercaya Tuhan. Kamu belum ya, masih banyak dosa. Tidak. Tapi justru mendapatkan karunia, saya beri nama, it's a start lane. Itu adalah garis start. Di mana saya harus berkaca pada diri saya seperti yang Paulus katakan. Jangan sampai aku memberitakan Injil tapi sesudah itu aku ditolak. Karena Alkitab bilang bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan dapat masuk kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Di hari terakhir akan datang banyak orang yang bilang, Tuhan aku sudah bernubuat demi nama-Mu. Aku sudah usir setan demi nama-Mu. Aku sudah menyembuhkan banyak orang demi nama-Mu. Semuanya itu bicara tentang apa? Karunia. Haruskah kita berkata? Itu buktinya orang-orang dapat karunia. Juga gak diselamatkan. Loh karunia bukan jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan kita adalah bertobat. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena janji Alkitab bilang apa? Barang siapa yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan Alkitab jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, bukan karunia. Your gift will not save you. Karunia tidak menyelamatkan saudara, karena karunia adalah bonus yang Tuhan percayakan. Tapi karunia minimal mendorong kita, menggairahkan kita untuk hidup senantiasa dalam terang Tuhan. Karena kita yang mendapat karunia harusnya sadar. Your grace is so great in my life. Karuniamu begitu luar biasa bagiku. Kasihmu begitu dahsyat bagiku. Aku tidak mau sia-siakan. Buat saya orang kalau punya karunia lalu lupa diri. Orang kalau punya karunia lalu jadi sombong. Saya beri nama adalah orang-orang yang tidak tahu diri, saudara. Dia pikir itu karena hebatnya. Dia pikir itu karena prestasinya.
Ada banyak orang makin banyak karunia yang ada padanya makin sombong. Buat saya engkau tidak tahu diri. Karena harusnya kita sadar makin diberi banyak dituntut juga banyak. Makin dipercaya Tuhan banyak berarti makin banyak yang harus kita perjuangkan. Agar kita berjalan terang Tuhan dan berkenan kepadanya. Makanya saya catat. Salah satu berkat istimewa yang Tuhan percayakan pada gerejanya. Setelah kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Allah, Dia beri karunia buat kita. Karunia bukan jaminan keselamatan. Karunia bukan berkat untuk kesempurnaan. Tapi karunia adalah bonus yang Tuhan berikan. Agar hidup kita berarti. Dan berbuat sesuatu bagi kerajaannya. Tetapi sudah seharusnya karunia yang ada pada kita mendorong kita. Untuk takut berbuat dosa dan terus hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Klik. Pada dasarnya kalau kita bicara karunia. Maka yang pertama kita harus mengerti karunia tiap-tiap orang berbeda-beda. Dan ini bukan olimpiade. Olimpiade yang beberapa bulan yang lalu baru kita bersama ikuti. Thank God. Baik olimpiadenya maupun paralimpiknya. Indonesia tetap dapat medali. Selamat. Tapi yang saya mau ingatkan. Dalam olimpiade dicari yang tercepat. Terkuat. Tertinggi. Iya kan? Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam pelayanan dicari yang setia. Makanya tidak dibilang hamba yang paling hebat. Tidak dibilang hamba yang paling luar biasa. Hanya ada dua sebutannya bos. Sebutan yang pertama. Hamba yang baik dan setia. Sebutan yang kedua hamba yang jahat, malas dan tidak berguna. Berarti. Karunia yang berbeda-beda bukan untuk kita berkompetisi. Karunia berbeda-beda bukan untuk kita sombong dan merasa, oh karunia saya dong ini. Dan juga bukan untuk kita minder, wah karunia saya hanya begini. Makanya saya suka dengar, oh pendeta saya ini pendeta kampung. Yang gerejanya gereja kecil, saya ada di pedalaman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kau menghina korban Kristus. Ngomong jangan sembarang-sembarang. Jangan pernah bilang, saya hamba Tuhan kecil. Pelayanan gereja kecil, di kota kecil, di desa yang kecil. Tapi jangan lupa yang kita layani adalah Tuhan yang besar. Itu bukan merendahkan diri. Itu namanya nggak ngerti kebenaran. Nggak usah ngomong-ngomong begitu. Mulai hari ini, siapapun saudara selalu bilang, saya melayani Tuhan, saya bangga melayani Tuhan. Haruskah orang-orang yang melayani di gereja besar berkata, saya pendeta yang hebat, gereja saya besar. Kan gak perlu. Yang penting kita melayani Tuhan. Size doesn't matter. Orang yang suka ngomong, saya dari gereja kecil, pendeta kecil, sebab itulah jiwamu. Engkau iri melihat yang besar. Makanya engkau seperti mau merendahkan diri pada sebetulnya engkau minder. Karena di dalammu ada kesombongan. Dan engkau sedang mau menunjukkan, saya walaupun di gereja kecil dong setia, nih saya sungguh-sungguh nih, gak perlu. Tidak ada gereja kecil dan gereja besar. Tidak ada tempat kecil dan tempat besar di hadapan Tuhan. Semua hanya dua, hamba yang baik dan setia. Atau hamba yang jahat, malas dan tidak berguna. Setiap orang karunianya beda-beda kok. Ada yang karunia berkhotbah seperti saya. Lebih dikenal orang, tapi ada karunianya pendoa dan gak dikenal orang. Ada yang karunianya nyumbang. Gak banyak orang yang tahu, tapi dia senang menyumbang, memberkati. Ada yang karunianya mengorganisir sesuatu. Gereja kita, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Mungkin sudah hanya mengenal gembalanya yang bernama Gilbert Lumoindong.
Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan tanpa singer, yang melayani gereja ini gak ada artinya. Tanpa pemain musik yang luar biasa, gereja ini tidak ada artinya. Tanpa guru-guru sekolah minggu yang di gereja kita disebutnya Awesome Kids. Tanpa trainer-trainer Awesome Kids, pelayanan ini tidak sempurna. Saudara mungkin gak ngelihat. Tapi tanpa kameramen, tanpa orang-orang media di belakang sana. Yang gak pernah muncul. Tapi karyanya nyata. Iya kan? Tanpa mereka yang mengatur ini semua di belakang ini. Saya kan gak pernah ketemu orang-orangnya, gak pernah lihat. Tetapi mereka adalah orang-orang hebat. Tanpa tim doa. Yang setiap hari ada jadwalnya untuk berdoa. Dan khusus hari Minggu ada skuadnya, ada tim khususnya yang berdoa untuk ibadah Minggu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka adalah orang-orang yang tak terlihat, tetapi mereka adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Gereja ini boleh ada. Karena ada karunia-karunia yang berbeda-beda. Coba kalau saya mesti di sini, saya mesti jadi kameramen juga. Iya kan? Itu yang saya beri nama. Karunia Allah berbeda-beda. Tapi juga ada yang punya karunia mulut becek. Dia gak kerja apa-apa, urusannya kritik aja. Oh itu kenapa begitu? Oh kenapa begini? Kenapa dia nyumbang di situ? Kenapa gak begini? Kenapa gak begini? Mana ini? Ya kan? Kenapa dia cuma pelayanan di kota? Kenapa dia nggak pernah donasi? Kenapa dia nggak pernah nyumbang? Kenapa dia nggak begini? Kenapa dia nggak lihat orang miskin? Kenapa dia nggak begini? Orang-orang kayak begitu dia biasanya mulutnya becek. Orang kayak gitu ditanya. Berapa kali pelayanan di pedalaman Kalimantan? Belum pernah. Berapa kali pedalaman Papua dia sudah jalani? Belum pernah. Terus kenapa ngomong begitu? Ya sekedar kritik, sekedar kasih masukan. This is the time to work because this is a harvest time. Ini waktunya bekerja. Ini waktunya menuai. Ladang Tuhan sudah menguning, matang untuk dituai, tapi pekerja sedikit. Bos, yang ngebacot banyak bos. Yang mosok ngeritik sana, ngeritik sini, nyerang sana, nyerang sini, banyak. Tapi kita butuh orang-orang yang mau bekerja. Kita butuh orang-orang yang mengobarkan karunia Allah yang ada padanya. Dan ini yang Tuhan sedang cari di akhir zaman. Saya berdoa supaya kita menyadari karunia Allah tiap-tiap orang berbeda-beda. Ada orang yang karunianya menangani pelayanan penjara. Ada orang yang karunianya menangani anak-anak terlantar. Ada teman saya karunianya melayani orang-orang gila, saudara-saudara. Dia bawa orang gila dari jalanan. Wah, karunia hebat itu. Luar biasa. Ada orang yang karunianya pelayanan ke pejabat-pejabat. Ada orang yang karunianya pelayanan ke polisi, tentara. Ada orang yang karunianya melayani anak-anak broken home. Melayani orang-orang narkoba. Dan gak perlu saling menyerang. Wah itu pelayanan cuma urus-urus pejabat. Loh kok itu memang panggilan Tuhan, baginya mau diapain? Ada yang memang pelayanan di desa-desa. Dan they are good in that. Tapi ada yang pelayanan di kota-kota. Mana lebih enak? Pelayanan di kota? Enggak. Banyak yang jatuh dalam perzinahan, banyak yang jatuh dalam keuangan, banyak yang jatuh dalam banyak hal. Pelayanan di kota. Kalau gitu lebih enak di desa? Enggak juga, banyak yang murtad juga. Banyak yang tinggalkan Tuhan juga. Banyak yang akhirnya tinggalkan pelayanan juga. Artinya tempat pelayanan yang paling enak adalah kalau kita bersyukur untuk segala karunia yang Tuhan percayakan buat kita. Haleluya. Tapi kalau kita membanding-bandingkan dengan orang lain, ya akhirnya gak maju-maju kita.
Karena karunia Allah tiap orang berbeda-beda. But everyone is important in God's sight. Karunia tiap orang berbeda-beda, tapi setiap orang penting di pemandangan Tuhan. Yang kedua, kalau kita bicara karunia pada dasarnya, karunia Allah dalam tiap orang harus dikembangkan. Karena karunia is a raw material. Ada yang punya 1, ada yang punya 2, ada yang punya 5. Yang punya 5 talentanya itu atau karunianya juga. Ketika dia kembangkan berlaba 5 talenta. Jadi dia punya 10 sekarang. Kalau yang 10 dia kembangkan lagi menjadi 20. Begitu juga yang 2. Dikembangkan menjadi 4. Dikembangkan lagi menjadi 8. Bagaimana mengembangkannya? Yang pertama dengan mensyukuri. Yang kedua dengan menjalani. Sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan buat kita. Karena jelas hukum firman Tuhan, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati dalam perkara yang lebih besar. Lalu yang ketiga dengan bisa dipercaya dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita gak jadi sombong, kita gak jadi mata duitan, kita gak jadi memanfaatkan, kita gak memanipulasikan, betul-betul kita tulus. Dan Tuhan tidak melihat apa yang di luar, Tuhan melihat hati. Yang ketiga pada dasarnya kalau bicara karunia Allah. Karunia Allah bukan milik kita. Jadi gak perlu kita sombongkan, kita gak harus take a credit from that. Jangan kalau kita melayani orang, lalu orang itu melupakan kita, lalu kita marah, oh tuh orang, saya doain dia sembuh sekarang, gak mau kenal saya, apa, waduh, ntar saya doain sakit lagi. Wait, emang lu pikir karunia punya lu? Emang lu pikir lu yang nyembuhin? Iya kan? Kita gak harus take credit. Memang selalu saya ajarkan. Hargai dan hormati hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara. Tapi kalau kita sebagai hamba Tuhan atau kita sebagai orang yang nolong orang lalu tidak dihargai, it's okay. Karena tugas kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Tugas kita melakukan yang Tuhan perintahkan, it's enough. Karunia itu bukan punya kita. Dititip melalui kita, dikerjakan melalui kita. Tapi biar segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Makanya selalu saya bilang, jangan jual karunia saudara. Jangan cari duit dengan karunia saudara. Kalau karena karunia itu kita diberkati, haleluya. Tapi jangan jual karunia saudara. Jangan cari duit dengan karunia saudara. Itu jahat di hadapan Tuhan. Karena karunia bukan kita punya, tetapi Tuhan percayakan melalui kita. Dan Tuhan kerjakan melalui kita, haleluya. Tapi itu Tuhan punya. Biar kita tetap rendah hati. Dan tetap memberi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selanjutnya. Kalau kita bicara karunia, yang pertama karunia Allah dalam tiap orang berbeda-beda. Yang kedua karunia Allah dalam diri tiap orang harus dikembangkan. Yang ketiga karunia Allah bukan milik kita tapi dikerjakan melalui kita. Dan yang keempat pada dasarnya kalau kita bicara karunia, bahwa orang yang menerima karunia Allah bukan jaminan masuk surga. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang menerima karunia Allah bukan jaminan masuk surga. Karena seorang menerima karunia Allah bukan menunjukkan bahwa dia sudah sempurna. Tapi karena Tuhan mau pakai hidupnya. Tapi orang yang menerima karunia Allah dituntut kesadaran. Untuk tidak mempermalukan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah percaya kepada dia. Berarti biarlah kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Karena kalau Tuhan percaya pada kita lalu kita bisa jadi orang yang dipercaya Tuhan. Maka kemudian Tuhan angkat kita menjadi orang kepercayaannya. Haleluya. Menjadi orang kepercayaan Tuhan. Tapi kadang-kala Tuhan percaya kepada kita. Tapi kita gak bisa dipercaya. Itu namanya Jude syndrome. Sindroma Yudas, saudara-saudara. Yudas dipercaya oleh Kristus. Sebagai bendahara. Sebagai murid. Tapi menjual Yesus. Jangan sampai kita diberikan karunia.
Akhirnya kita jadinya seperti Simpson. Simpson dapat karunia. Tapi tidak mengerjakan, tidak mengobarkan karunia Allah padanya. Akhirnya matanya dicungkil buta. Jadi bahan tertawaan, bahan lawakan orang Filistin. Sampai dia sadar, no. Saya dapat karunia Tuhan ini. Bukan untuk kenikmatan saya sendiri, tapi berbuat sesuatu melawan orang Filistin. Baru dia bisa meraih kemenangan besar. Tapi sayang, sudah terlambat. Meskipun dia memiliki kemenangan yang besar, tapi dia juga mati di sana. Artinya, kalau saja dia kobarkan karunia Allah dari awalnya, begitu banyak hal dahsyat yang Tuhan bisa percayakan kepadanya. Saya berdoa, buat setiap saudara yang saya cintai, saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Maka hal-hal yang luar biasa akan Tuhan nyatakan. Klik, saya pelajari. Salah satu hal yang iblis mau kerjakan bagi gereja Tuhan. Membuat gereja Tuhan menerima Kristus namun tidak mengobarkan karunia Allah. Saya pelajari. Why it's happened. Pertanyaannya. Kalau begitu mengapa kita harus mengobarkan karunia Allah dalam diri kita? What is the importance? Kenapa mengobarkan karunia Allah itu begitu penting? Apa kepentingannya? Saya catat di sini beberapa hal. Karena dengan mengobarkan karunia Allah dalam kita, yang pertama kita akan semakin fokus dalam memuliakan Kristus dan dalam segala kehidupan. Sehingga kita sadar, bukan soal saya, bukan soal kepentingan saya, it's all about Jesus. Ya kan? Karena karunia adalah kekuatan supranatural dari Roh Kudus dalam diri kita. Untuk menjalankan agenda kerjanya Tuhan, untuk meluaskan kerajaan Allah, bukan agenda kepentingan diri kita sendiri. Saya harap sudah jelas dengan ini. Sehingga orang yang mengobarkan karunia Allah dalam dirinya, akan semakin fokus dalam memuliakan Kristus dalam segala segi kehidupannya. Kalau orang yang kelihatannya menjalankan karunia, tapi tidak fokus pada Kristus, berarti dia hanya pikir itu side job yang dia akan pakai untuk keuntungan dan kepentingan dirinya, dan itu jahat di hadapan Tuhan. Tapi orang yang betul-betul sadar akan karunia yang ada padanya, dia kobarkan karunia Allah dalam dirinya, apa yang terjadi? Dia akan memuliakan Kristus dalam segala segi kehidupannya. Yang kedua, kalau dengan mengobarkan karunia Allah dalam diri kita, kita akan semakin memenangkan banyak jiwa. Alkitab sudah bilang ladang Tuhan sudah menguning matang untuk dituai, tapi pekerja sedikit. Dunia penuh dengan orang-orang stres. Kalau anak Tuhan juga stres. Anak Tuhan juga ribut. Anak Tuhan juga cuma berdebat. Anak Tuhan cuma menghakimi satu sama lainnya, menyerang satu sama lainnya. Anak Tuhan gak pernah akan jadi berkat. Tapi kalau anak Tuhan mengobarkan karunia Allah yang ada padanya, di tengah dunia yang stres. Makanya Alkitab bilang, banyak orang mati ketakutan berhubung menimpa apa dunia ini. Tapi di saat seperti itu, kita akan melihat anak manusia dalam segala kemuliaannya di awan-awan. Artinya, orang yang memandang Yesus, orang yang dipenuhi dengan karunia-karunia Kristus, akan dipenuhi dengan karunia-karunia Kristus, akan selalu menjadi jawaban di tengah dunia yang gak jelas ini. Amin. Yang ketiga, what is the importance? Apa kepentingannya kita mengobarkan karunia Allah dalam diri kita? Yang pertama, kita akan semakin fokus dalam memuliakan Kristus dalam segala segi kehidupan. Yang kedua, kita akan semakin memenangkan banyak jiwa. Dan yang ketiga, kita semakin tidak mengandalkan logika dan kekuatan kita sendiri, karena fokus kita adalah kerajaan Allah. Ya kan? Karena karunia datangnya bukan dari logika. Kepintaran, strategi, datangnya dari logika. Makanya Alkitab bilang apa? Tuhan akan pakai orang bodoh untuk mempermalukan yang pintar. Karena yang pintar akan mengandalkan logikanya, yang pintar akan mengandalkan strateginya. Dan ketika kita mengandalkan logika dan strategi tanpa kita sadari, kita jatuh dalam banyak manipulasi, saudara. Kita masuk pada intrik-intrik politik, saudara.
Tapi kalau kita dalam doa, kita dalam hikmat pewahyuan Roh Kudus, kita dalam karunia-karunia Allah, maka yang kita pikirkan tubuh Kristus. Yang kita pikirkan kerajaan Allah. Yang kita pikirkan adalah bagaimana aku mengandalkan Tuhan. Karena aku gak bisa tanpa Tuhan. Dia yang memampukan aku. Karena karunia ini bukan datang dari kehebatanku. Karunia ini bukan datang dari kemampuanku. Makanya iblis sedang berbisik kepada banyak orang yang punya karunia. Wah, kamu hebat. Makanya jatuhnya orang-orang yang punya karunia seringkali karena pujian. Coba lihat. Ada banyak orang semakin banyak karunia yang ada padanya. Semakin arogan tanpa disadari. Karena dia pikir itu prestasinya, kemampuannya, kekuatannya. Tapi hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Orang yang genuine. Orang yang betul-betul sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan waktu dia menerima karunia. Dia semakin sadar. Dengan apakah aku balas kepada Tuhan segala kebaikannya. Dia semakin tidak mengandalkan logikanya. Dia semakin tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Semakin dia sadar bahwa tuntunan Tuhan, karunia Tuhan, dan kuasa Tuhan itu yang dia butuhkan. Haleluya. Selanjutnya, mengapa kita harus mengobarkan karunia Allah dalam diri kita? Karena dengan mengobarkan karunia Allah dalam diri kita, yang pertama kita akan semakin fokus dalam memuliakan Kristus dalam segala segi kehidupan. Sehingga kita meluaskan kerajaan Allah dan mempersatukan tubuh Kristus. Yang kedua, kita akan semakin memenangkan banyak jiwa. Bukan cuma pikirin berkat buat diri kita, kesenangan buat diri kita. Yang ketiga, kita akan semakin mengandalkan, kita semakin tidak mengandalkan logika dan kekuatan kita sendiri. Dan yang keempat, dengan mengobarkan karunia Allah dalam diri kita, kita semakin mempersempit gerak iblis di dalam dunia ini, dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam keluarga kita. Karena fokus dari karunia adalah kemuliaan Kristus, keselamatan jiwa-jiwa, kesatuan tubuh Kristus, dan kehancuran pekerjaan iblis. Jelas ya, saya ulangi sekali lagi. Fokusnya karunia Allah. Jadi karunia Allah itu fokusnya kemana sih? Bukan kemuliaan diri kita, bukan berkat buat kita. No. Fokusnya karunia Allah yang pertama, supaya Kristus dimuliakan. 2, jiwa-jiwa diselamatkan. 3, tubuh Kristus dipersatukan. Dan yang keempat, setan dihancurkan. Itu fokus karunia Allah. Jadi kalau orang punya karunia, lalu justru menyerang gereja lain, menghancurkan pelayanan lain, menghina hamba Tuhan lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia gak sadar bahwa karunia itu dititip Tuhan untuk apa? Untuk kesatuan tubuh Kristus. Dan itu yang setan mau. Supaya orang-orang punya karunia menjadi arogan. Orang-orang yang diberkati Tuhan dengan karunia menjadi orang yang lupa diri. Sehingga akhirnya meninggikan diri sendiri, menyombongkan diri sendiri. Sehingga setan bilang, biarin dia punya karunia. Tapi dia gak tahu bagaimana memanfaatkannya untuk kemuliaan Tuhan. Saya mengerti. Khotbah-khotbah seperti ini seringkali tidak menarik. Ada banyak orang lebih senang bicara tentang berkat, mujizat, kuasa Tuhan, hal-hal yang luar biasa. Tapi kalau bicara karunia, dia merasa, saya bukan hamba Tuhan. Padahal indeed you are servant of God. Maria bilang apa? Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak selamanya harus jadi pendeta. Tapi hamba Tuhan artinya dimanapun kita ada, kita jadi pelita. Engkau boleh saja tentara, tapi tentara yang adalah hamba Tuhan. Engkau boleh saja politisi, tapi engkau bukan politisi busuk. Engkau politisi yang adalah hamba Tuhan. Engkau boleh saja jaksa, tapi engkau bukan jaksa yang serakah. Engkau bukan jaksa yang main curang, bukan jaksa yang bisa menerima suap. Tapi engkau jaksa yang adalah hamba Tuhan. Engkau mengandalkan karunia-karunia yang ada padamu. Dan karunia yang pertama membuat kita memuliakan Kristus. Yang kedua, karunia membuat kita memenangkan jiwa-jiwa. Dan yang ketiga, karunia menolong kita untuk mempersatukan tubuh Kristus. Dan yang keempat, karunia menghancurkan pekerjaan iblis. Iblis mau kacaukan banyak orang-orang muda. Iblis mau kacaukan banyak rumah tangga.
Iblis mau kacaukan banyak orang-orang di pemerintahan. Iblis mau kacaukan banyak orang-orang yang berpendidikan. Supaya kita menganggap dosa itu biasa. Kita menganggap kawin cerai itu biasa. Kita menganggap perzinahan itu biasa. Itulah cara kerja permainan iblis. Tapi ini saatnya orang-orang yang menyadari Tuhan kita hidup, orang-orang yang menyadari Tuhan kita maha kuasa adalah orang-orang yang menolak segala pekerjaan iblis. Tinggikan pekerjaan Tuhan, kerjakan hidup dalam kebenaran. Maka kuasa Tuhan yang dahsyat akan menyertai kita dan membuat kita melakukan perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berarti ada 4 hal penting. Kenapa Tuhan mau kita mengobarkan karunia Allah khususnya di akhir zaman. Yang pertama, karena dengan mengobarkan karunia Allah kita akan semakin fokus dalam memuliakan Kristus dalam segala segi kehidupan. Yang kedua, dengan mengobarkan karunia Allah kita akan semakin memenangkan banyak jiwa. Yang ketiga, dengan mengobarkan karunia Allah kita semakin tidak mengandalkan logika dan kekuatan kita sendiri. Dan yang keempat, dengan mengobarkan karunia Allah dalam diri kita, kita semakin mempersempit gerak iblis dalam pelayanan. Karena kita meluaskan kerajaan Allah dan mempersatukan tubuh Kristus. Yang terakhir saya pelajari, adapun hambatan dalam mengobarkan karunia Allah hidup kita. Ada banyak orang yang berkata, iya tapi gimana ya, saya kan bukan hamba Tuhan, saya kan jemaat awam. No. Iblis membagi orang percaya dalam 2 kelompok. Kaum rohaniawan dan jemaat awam. Supaya orang yang menyebut dirinya jemaat awam merasa it's okay to sin. Merasa wajar kalau saya berbuat dosa. Ya saya kan bukan hamba Tuhan, saya kan jemaat awam. Jadi kalau saya berzina ya gak apa-apa lah. Tuhan kan juga tahu saya kan cuma jemaat awam. Kalau saya drugs, kalau saya hubungan seks sebelum nikah wajar lah. Kan saya cuma jemaat awam. Bodoh saudara-saudara, kita tertipu. Pada dasarnya kita semua milik Kristus. Pada dasarnya kita semua tadinya adalah hamba dosa dan telah diangkat Tuhan menjadi hamba kebenaran. Dari hamba setan menjadi hamba Kristus. Dari hamba kegelapan menjadi hamba terang yang ajaib. Haleluya. Karena itu ada 4 hambatan yang saya mau share dalam mengobarkan karunia Allah dalam hidup kita. Yang pertama, karena karunia tidak dapat sekedar dipelajari namun harus terus dialami. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Kita nggak bisa pelajari. Alkitab berkata, usahakanlah engkau memperoleh karunia-karunia. Tapi nggak bisa dipelajari. Harus kita alami. Sehingga kita mulai berpikir, saya dapat karunia nggak ya? Kan kok dipelajari lebih gampang. Sampai ada orang yang mau belajar bahasa roh. Tolong dong ajarin saya bahasa roh. Mulai gini ya. Ma-ma-ma-ha. Lalu cepat ya. Ma-ma-ma-ha. Haleluya, haleluya. Terus ngomong cepat haleluya. Nanti datang sendiri. Aduh. Kok bahasa roh bisa dipelajarin? Kok karunia-karunia bisa dipelajarin? Karunia tidak bisa dipelajari. Yang saya yakin dan saya pelajari adalah karunia-nya bisa kita dapat dari kedekatan kita kepada Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh memintanya. Kita sungguh-sungguh mempelajari firman. Sampai kita diberikan beban, wah inilah karunia akan diberikan kepadamu dan kita menghargainya. Karena Alkitab jelas bilang jangan lempar mutiara ke dalam mulut babi. Dalam konteks apapun saya percaya bahwa firman Tuhan ini juga berarti bahwa Tuhan tidak akan memberikan karunia kepada orang-orang yang tidak bisa menghargai karunia itu. Tidak bisa dipelajari. Tapi karunia harus kita alami dengan kedekatan kita pada Tuhan. Yang kedua, apa hambatan dalam mengobarkan karunia Allah dalam hidup kita? Karena begitu banyak pengejek, penghina, pembuli yang menyerang karunia-karunia Allah. Ada banyak orang merasa udahlah saya pokoknya yang penting terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pergi ke gereja, dengar firman Tuhan, itu cukup deh. Aduh, bagaimana saya bisa minta karunia dari Tuhan? Sebab kalau saya berdoa dalam bahasa roh,
Apalagi saya baru, belum jelas. Masih agak gemetar-gemetar sedikit. Lalu mulai ledek, oh itu roh setan, itu roh setan. Apa itu bahasa roh, apa itu bahasa roh itu. Apa itu karunia nubuat. Apa itu karunia pengetahuan, marifat. Apa itu karunia usir setan. Pengejek dan pembulinya banyak. Dan Alkitab sudah bilang, di akhir zaman akan datang banyak pengejek, pembuli. Dan yang paling banyak diejek adalah soal karunia. Karena justru karunia ini penting. Karunialah yang membuat Kristus dimuliakan. Karunialah yang membuat kerajaan Allah diluaskan. Karunialah yang mempersatukan tubuh Kristus. Dan karunialah yang menghancurkan kegerakan setan di muka bumi. Karunia buat saya. Itu seperti senjata ekstra. Untuk kita menghadapi musuh. Iblis gak mau kita mengobarkan karunia Allah. Iblis mau kita jadi orang Kristen yang begitu-begitu saja. Biasa-biasa aja, gak usah aneh-aneh. Tapi bukan aneh-aneh, ini adikodrati. Ini supranatural. Kenapa? Karena roh Tuhan memenuhi kita. Sehingga kita otomatis diberikan kemampuan ilahi yang luar biasa. Haleluya. Yang ketiga. Apa hambatan kita dalam mengobarkan karunia Allah dalam hidup kita? Yang pertama. Karena karunia tidak dapat sekedar dipelajari namun harus terus dialami. Yang kedua, karena begitu banyak pengejek, penghina, pembuli yang menyerang karunia-karunia Allah. Sehingga akhirnya kita pikir, aduh gak berani ambil resiko. Yang ketiga. Karena kita seringkali tidak berani melangkah secara adikodrati. Kita gak berani melangkah secara supranatural. Pada my God is supernatural God. Ya kan? Kita bilang apa? Dia menyediakan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Artinya apa? Supernatural. Saudaraku, persoalan kita takut masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan. Karena kuasa Allah membawa kita pada jalan-jalan yang dahsyat dan luar biasa. Makanya Alkitab bilang 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 akan rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Artinya apa? Supranatural, adikodrati. Singa dan ular tedung akan kau langkahi dan kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Artinya apa? Adikodrati. Bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Tongkat Musa dihadang, laut beraut terbelah. Artinya apa? Adikodrati. Banyak orang sekarang gak percaya pengalaman-pengalaman adikodrati dan berkata, oh sudah selesai, Tuhan sudah selesai dengan mujizat-mujizat itu. Mulai kapan? Oh mulai Alkitab di kanon, mana ayatnya? Oh ketika yang sempurna datang, maka yang tidak sempurna berlalu. Wah tafsiran ngaco itu. Yang sempurna datang itu kalau Yesus datang kembali, bukan Alkitab di kanon saudara-saudara. Itu kan penafsiran saudara sendiri semau-mau saudara. Yang saya mau ingatkan buat saudara, my God is a supernatural God. Waktu kita mau berjalan pada jalan-jalan Tuhan, kita dibawa pada karunia-karunia yang luar biasa. Sekali lagi saya bilang, saya ngerti khotbah-khotbah seperti ini tidak populer. Tapi saya bukan dipanggil untuk mengkhotbahkan hal-hal yang populer. Saya dipanggil untuk taat pada apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan arahkan saya untuk season ini. Menyampaikan pengajaran tentang 33 tugas gereja di akhir zaman. Dan tidak boleh saya kurangi. Karena salah satunya kita harus mengobarkan karunia Allah. Saya mengerti banyak orang tidak suka dengar ini. Kan dia merasa saya mau aman-aman saja. Tapi Tuhan mau pakai saudara luar biasa. If you are ready, God is more than ready. Kalau kita siap, Tuhan bukan hanya siap, dia lebih dari siap. Untuk mulai memakai kita. Dengan karunia-karunia Allah luar biasa. Haleluya. Yang terakhir, saya udah pemain musik maju ke depan. Adapun hambatan dalam mengobarkan karunia Allah dalam hidup kita. Karena ketidaksiapan kita. Untuk hidup dalam ketulusan, kesucian, dan kebenaran. Pada dasarnya Tuhan bisa berikan karunia kepada setiap orang.
Tapi untuk mempertahankan karunia itu. Untuk mengembangkan karunia itu. Untuk menjadikan karunia itu berarti. Maka kita harus merawat karunia itu dalam ketulusan, kesucian, dan kebenaran. Karunia yang Tuhan berikan buat kita. Waktu kita rawat dalam ketulusan, kesucian, kebenaran, dalam kerendahan hati. Maka di situ Tuhan akan menyatakan kemuliaan lebih lagi. Saudaraku, engkau ibu rumah tangga kah? Biarkan karunia Allah memenuhi engkau. Engkau seorang mahasiswi kah? Biarkan karunia-karunia Allah nyata dalam hidupmu. Engkau seorang guru SMA, guru SMP kah? Engkau seorang notaris kah? Engkau seorang arsitek kah? Engkau seorang dokter kah? Engkau seorang pengacara kah? Engkau politisi kah? Jangan hanya puas karena kita sudah diselamatkan. Tapi mari kita harapkan sesuatu lebih lagi. Tuhan penuhi aku dengan karunia-karunia-Mu. Karena salah satu tugas gereja di akhir zaman, kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Karena dengan karunia yang ada pada kita, kita akan memuliakan Kristus. Kita akan memenangkan jiwa-jiwa. Kita akan menyatukan tubuh Kristus. Dan kita akan menghancurkan pekerjaan iblis.